Gawat! Shin Tae-yong ungkap ancaman tersembunyi yang bisa menghancurkan peluang timnas Indonesia di Bahrain. Begini katanya. Kondisi Maarten Paes diragukan, dokter timnas Indonesia siaga sebelum laga penting lawan Bahrain. Berikut ini langkah hebat yang dilakukan tim medis untuk kebaikan Maarten Paes. Mes Hilgers dan Liano Reijnders siap tempur. Mental budget timnas Indonesia siap taklukan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Berikut ini persiapan hebatnya. Media Cina heboh. Timnas Indonesia tiba lebih dulu di Qingdao, timnas Cina malah dirugikan di kandang sendiri. Begini kisah kontroversialnya. Ivar Jenner optimistis. Timnas Indonesia siap bungkam Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai berani lakukan persiapan hebat ini. Masih sakit hati usai dibantai Jepang, Bahrain siap jadikan timnas Indonesia pelampiasan dendam. Hingga berani lakukan hal berani ini. Penyerang Australia sebut timnas Indonesia dan Cina memiliki gaya bermain yang berbeda. Begini pernyataan jujurnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Gawat! Shin Tae-yong ungkap ancaman tersembunyi yang bisa menghancurkan peluang timnas Indonesia di Bahrain. Begini katanya. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga krusial Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, Kamis, ini diwarnai oleh kekhawatiran Shin Tae-yong atas satu masalah besar yang berpotensi merusak performa anak-anak Garuda. Perjalanan panjang skuad timnas Indonesia dimulai pada Minggu 6 Oktober dini hari dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah menempuh penerbangan melelahkan, mereka tiba di Bahrain siang harinya, langsung disambut oleh agenda latihan intensif pukul 6 malam waktu setempat. Meskipun baru 15 pemain yang bergabung di sesi latihan awal. Di antaranya Hernando Ari, Witan Sulaiman, Sandy Walsh, dan Marcelino Ferdinand. Sesi latihan tetap berlangsung, meski dengan intensitas yang lebih ringan. Hari kedua, Senin 7 Oktober menjadi titik balik saat 11 pemain tambahan akhirnya bergabung. Nama-nama besar seperti Calvin Verdon, Mes Hilgers, Pratama Arhan, hingga Shaine Patinama dan Jordi Amat melengkapi skuad. Namun satu sosok penting masih hilang, Maarten Paes, sang penjaga gawang dari FC Dallas yang masih harus menempuh penerbangan super panjang selama 34 jam dari Amerika Serikat. Kekhawatiran terbesar Shin Tae-yong ternyata bukanlah cuaca terik Bahrain, yang katanya tak ada masalah, melainkan ancaman dari jet lag yang bisa memengaruhi performa tim di lapangan. Paling yang jadi masalah cuma jet lag saja, ungkap sang pelatih asal Korea Selatan dengan nada serius, menyeratkan bahwa ini bisa menjadi batu sandungan besar bagi timnya. Meski cuaca Bahrain dianggap tidak akan menimbulkan masalah karena jadwal latihan dan pertandingan yang hampir bersamaan, tantangan besar justru datang dari kondisi fisik pemain yang kelelahan akibat perjalanan panjang. Apakah jet lag akan menjadi bom waktu yang bisa meledak di tengah upaya keras tim Garuda untuk mencuri kemenangan? Semua mata akan tertuju pada Shin Tae-yong dan para punggawa Garuda di laga mendatang. Kondisi Maarten Paes diragukan, dokter timnas Indonesia siaga sebelum laga penting lawan Bahrain. Berikut ini langkah hebat yang dilakukan tim medis untuk kebaikan Maarten Paes. Menjelang laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menghadapi sebuah tantangan besar. Maarten Paes, kiper andalan yang ditunggu kehadirannya, masih harus melewati pemeriksaan medis sebelum diputuskan apakah ia siap tampil melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, Kamis 10 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kekhawatiran soal kondisi Maarten yang masih dalam masa pemulihan dari cedera pergelangan tangan. Cedera ini didapatnya pada pekan sebelumnya saat bermain untuk FC Dallas yang memaksanya absen di pertandingan terakhir klub melawan Portland Timbers pada Senin kemarin.
Dengan perjalanan panjang dari Amerika Serikat menuju Bahrain, kondisi Maarten menjadi tanda tanya besar. Meski sudah ada sinyal positif bahwa cederanya semakin membaik, keputusan final tetap harus menunggu pemeriksaan langsung oleh dokter timnas Indonesia setibanya sang kiper di Bahrain pada Selasa siang pukul 3 sore waktu setempat. Kami sudah berkoordinasi dengan dokter tim FC Dallas untuk memastikan kondisi terakhir Maarten sebelum ia terbang. Meski ada perbaikan, dokter kami akan langsung memeriksa begitu dia tiba. Baru setelah itu kami bisa menentukan apakah dia bisa dimainkan atau tidak, ungkap Sumarji penuh ketegangan. Pertandingan melawan Bahrain sangat penting bagi skuad Garuda. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat dengan 2 poin setelah hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Jika Maarten Paes belum pulih sepenuhnya, bisa jadi ini menjadi pukulan telak dalam upaya Indonesia untuk mencuri 3 poin pertama mereka. Selain itu, laga melawan Bahrain menjadi kunci sebelum Garuda terbang ke Cina untuk bertanding melawan tim kuat lainnya di Stadion Sepak Bola Qingdao Youth Qingdao pada 15 Oktober 2024. Akankah Maarten Paes mampu mengatasi cederanya dan menjadi benteng terakhir yang dibutuhkan Indonesia? Semua sorotan tertuju pada pemeriksaan medis yang akan menjadi penentu nasibnya di laga penting ini. Mads Hilgers dan Liano Reijnders siap tempur. Mental baja timnas Indonesia siap taklukan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Berikut ini persiapan hebatnya. Timnas Indonesia kini berada dalam suasana penuh semangat dan antusiasme menjelang laga krusial melawan Bahrain pada Kamis besok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji dengan penuh kebanggaan menyatakan bahwa mental para pemain Garuda justru semakin terpompa untuk menaklukkan tuan rumah Bahrain di Rifah. Alih-alih merasa terbebani, para pemain justru bersemangat untuk membuktikan diri. Anak-anak tidak merasa terbebani, malah semakin tertantang untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka, ungkap Sumarji dengan senyum lebar dalam wawancara di Kompas Petang pada Senin kemarin. Ia juga menambahkan bahwa soliditas dalam tim semakin kuat dan persaingan sehat di setiap posisi memicu para pemain untuk tampil maksimal. Soliditas mereka semakin baik, persaingan di tiap posisi sangat terlihat. Mereka semua ingin memberikan yang terbaik untuk timnas. Sejauh ini sebanyak 26 pemain telah berkumpul di Bahrain, termasuk 2 pemain anyar yang baru bergabung, Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Keduanya tiba pada Senin pagi waktu Bahrain dan langsung mengikuti latihan ringan di gym setelah sarapan. Kondisi fisik mereka dipastikan bugar dan siap untuk berlaga. Namun Sumarji masih enggan membeberkan apakah kedua pemain ini akan langsung menjalani debut di pertandingan mendatang. Mads dan Liano sudah bergabung, kondisinya sangat baik. Tapi kita akan lihat bagaimana performa mereka dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Mereka sudah resmi eligible untuk membela timnas, tapi soal masuk line up masih menunggu keputusan lebih lanjut, jelas Sumarji. Yang pasti keyakinan tinggi menyelimuti skuad Garuda dengan semangat yang menyala-nyala untuk menaklukkan Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat, namun dengan mental baja dan soliditas yang terus berkembang, timnas Indonesia siap membuat kejutan besar. Akankah semangat ini cukup untuk menghancurkan dominasi tuan rumah Bahrain? Semua tanda menunjukkan bahwa Garuda siap terbang tinggi dan membawa pulang kemenangan pertama di babak kualifikasi ini. Media Cina heboh. Timnas Indonesia tiba lebih dulu di Qingdao, timnas Cina malah dirugikan di kandang sendiri. Begini kisah kontroversialnya. Kegemparan melanda media Cina setelah terungkap bahwa timnas Cina justru dirugikan dalam persiapan jelang pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober 2024. Menurut laporan dari media Cina 163.com, timnas Cina harus menghadapi tantangan berat yang justru datang dari jadwal penerbangan mereka sendiri. Sementara itu, timnas Indonesia malah diuntungkan dengan tiba lebih dulu di Qingdao, menghilangkan keistimewaan Cina sebagai tuan rumah. Mengapa ini bisa terjadi?
Ternyata, timnas Cina harus terbang sejauh 17 jam dari Beijing ke Adelaide untuk bertanding melawan Australia terlebih dahulu. Usai laga tersebut, mereka harus menempuh perjalanan tambahan selama 18 jam untuk kembali ke Qingdao. Perjalanan panjang ini jelas memengaruhi waktu istirahat dan persiapan mereka yang sangat penting menjelang laga krusial melawan Indonesia. Di sisi lain, skuad Garuda di bawah komando Shin Tae-yong mendapatkan fasilitas pesawat sewaan yang membuat perjalanan dari Manama, Bahrain ke Qingdao menjadi jauh lebih singkat. Hanya membutuhkan 9 jam, timnas Indonesia dipastikan akan tiba lebih dulu di Cina, memberikan waktu istirahat yang lebih panjang serta persiapan yang lebih matang. Media Cina tidak segan-segan mengeluhkan kondisi ini, bahkan menyebut hal tersebut sebagai kerugian besar bagi timnas mereka. Setelah Cina menyelesaikan pertandingan tandangnya di Australia, dibutuhkan setidaknya 18 jam untuk terbang dari Adelaide ke Qingdao, tulis 163.com, menggambarkan betapa panjang dan melelahkannya perjalanan bagi skuad Team Dragon. Tak hanya itu, salah satu pemain Cina juga sempat mengeluh di media sosial tentang lamanya penerbangan dengan pesawat komersial. Dengan waktu tempuh yang begitu lama, timnas Cina diprediksi baru akan tiba di Qingdao pada larut malam 11 Oktober atau bahkan dini hari 12 Oktober 2024. Ini tentu membuat persiapan mereka jauh lebih terbatas dibandingkan timnas Indonesia yang bisa tiba lebih cepat dan beristirahat lebih panjang. Penerbangan langsung dari Manama ke Shanghai hanya memakan waktu 9 jam. Tim Indonesia berangkat lebih awal dan memiliki waktu istirahat yang lebih panjang, membuat mereka tiba di Qingdao lebih dulu daripada kami, tulis media tersebut dengan nada penuh kecemasan. Dengan situasi ini, timnas Indonesia jelas memiliki keuntungan waktu istirahat yang lebih baik dibandingkan tuan rumah. Pertanyaannya, apakah keuntungan ini bisa dimanfaatkan oleh Garuda untuk mencuri poin di markas Cina? Ataukah timnas Cina mampu mengatasi kerugian ini dan tetap mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri? Pertarungan besar ini dipastikan akan menjadi sorotan seluruh Asia. Ivar Jenner optimistis. Timnas Indonesia siap bungkam Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai berani lakukan persiapan hebat ini. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner tampil penuh keyakinan menjelang laga krusial melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. Namun dengan semangat tinggi, Jenner yakin Indonesia bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Tim Merah Putih yang baru saja tiba di Bahrain langsung menjalani latihan perdana di Hamad Town Youth and Sports Ground di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Walau belum semua pemain berkumpul karena masih dalam perjalanan, skuad tetap fokus pada pemulihan kondisi setelah menempuh perjalanan jauh. Jenner, gelandang muda andalan yang bermain untuk FC Utrecht, dengan percaya diri mengungkapkan harapannya setelah sesi latihan perdana. Dalam unggahan video di Instagram resmi Timnas Indonesia, Jenner menyatakan, "Ya, kami sedang bersiap untuk pertandingan melawan Bahrain dan kami akan menang. Ayo, kita Garuda." Optimisme ini mencerminkan semangat tim yang tinggi setelah meraih 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia pada bulan September lalu. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan raihan 2 poin. Untuk terus bersaing dan mengamankan peluang keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Dengan ambisi besar untuk mengumpulkan setidaknya 15 poin dan finish di posisi 4 besar, pasukan Shin Tae-yong tampak siap memberikan yang terbaik. Kemenangan melawan Bahrain menjadi kunci untuk menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Kini seluruh perhatian tertuju pada laga mendatang. Bisakah Ivar Jenner dan kawan-kawan membawa skuad Garuda terbang tinggi dan mengamankan 3 poin penting di Bahrain? Pertarungan semakin dekat dan seluruh bangsa menanti momen kemenangan timnas Indonesia. Ayo, Garuda terbanglah tinggi dan buktikan bahwa kemenangan ada di tangan kita.
Masih sakit hati usai dibantai Jepang, Bahrain siap jadikan timnas Indonesia pelampiasan dendam. Hingga berani lakukan hal berani ini. Kekalahan menyakitkan dari Jepang dengan skor telak 0-5 masih membekas di benak Bahrain, dan kali ini mereka bertekad menjadikan timnas Indonesia sebagai ajang pembuktian. Penyerang andalan mereka Ismail Abdul-Latif dengan penuh optimisme menyatakan bahwa Bahrain siap bangkit saat menghadapi Garuda di Bahrain National Stadium pada Kamis. Meski Bahrain tengah berusaha move on dari kekalahan tragis tersebut, skuad Indonesia juga bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tim Merah Putih berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, membuktikan ketangguhan mereka di lapangan. Namun Abdul-Latif bersikeras bahwa mereka akan bangkit kembali dengan semangat baru. Kami sudah move on dari kekalahan melawan Jepang. Sekarang kami berada di sini dengan semangat yang tinggi dan berharap bisa mendapatkan hasil yang baik melawan Indonesia, ujar Abdul-Latif penuh keyakinan seperti dikutip dari GDN Online. Menang tipis 1-0 melawan Australia menjadi motivasi kuat bagi Bahrain. Mereka ingin mengulangi performa apik tersebut dan memastikan hasil maksimal di laga melawan Indonesia. Abdul-Latif mengakui bahwa pertandingan nanti tidak akan mudah, namun Bahrain siap untuk bertarung hingga titik darah penghabisan demi meraih kemenangan. Ini akan jadi pertandingan sulit, tapi kami siap menghadapinya, pungkasnya. Pertarungan yang menegangkan ini akan menjadi kesempatan bagi Bahrain untuk bangkit dan membuktikan bahwa mereka masih pantas diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Australia sebut timnas Indonesia dan Cina memiliki gaya bermain yang berbeda. Begini pernyataan jujurnya. Craig Goodwin, winger timnas Australia, mengungkapkan perbedaan besar antara gaya bermain timnas Indonesia dan Cina yang bakal jadi lawan mereka selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia memang mendapat hasil yang mengecewakan setelah kalah dari Bahrain dan hanya bermain imbang melawan Indonesia yang mengejutkan banyak pihak mengingat status Sotjeroos sebagai favorit. Hasil imbang tersebut bahkan berujung pada pemecatan pelatih Graham Arnold dengan harapan pelatih pengganti bisa membawa perubahan di putaran ketiga kualifikasi. Namun Craig Goodwin menilai pertandingan melawan Cina akan sangat berbeda. Menurutnya Cina akan lebih menyerang dan agresif, menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Australia untuk meraih kemenangan. Ini akan menjadi pertandingan yang berbeda. Cina akan mencoba bermain lebih banyak dan sedikit lebih agresif, kata Goodwin, seperti dilansir dari Sotjeroos. Goodwin menyadari bahwa timnya harus waspada terhadap permainan cepat dan agresif yang mungkin ditunjukkan oleh Cina. Dengan target kemenangan di dua laga penting melawan Cina pada 10 Oktober dan Jepang pada 15 Oktober, Sotjeroos bertekad untuk bangkit dan mengamankan poin penuh. Kami harus fokus pada diri kami sendiri, bermain dengan agresif dan tempo tinggi, dan benar-benar mengendalikan permainan, tambah Goodwin. Dengan tekad untuk memimpin permainan, Australia berusaha keras untuk mengatasi hasil buruk sebelumnya dan mengejar kemenangan demi memperbaiki posisi mereka di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Saina Patinama siap berikan performa terbaiknya untuk timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Setelah sukses membawa CAS Open meraih kemenangan, Saina Patinama kini siap mengalihkan fokusnya untuk membantu timnas Indonesia dalam pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek andalan Garuda ini sudah tiba di Bahrain bersama pemain-pemain lainnya setelah menjalani perjalanan panjang menuju negara Teluk tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis. Skuad Garuda yang baru saja berkumpul di hotel dan menjalani latihan perdana di Hamad Town Youth and Sports Ground pada Minggu 6 Oktober, kini akan mempersiapkan diri dengan serius. Dalam unggahan Instagramnya, Patinama mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan CAS Open atas RFC Seraing dengan skor 2-1 dan menegaskan komitmennya untuk fokus pada kualifikasi Piala Dunia.
Sekarang fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Tulis Saine Patinama di Instagram pribadinya menunjukkan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bersama timnas Indonesia. Pelatih Sintayong langsung memimpin sesi latihan pertama yang difokuskan pada pemulihan fisik, mengingat para pemain baru saja menempuh perjalanan panjang. Namun, mulai Senin, tim akan mulai berlatih dengan fokus pada taktik untuk menghadapi laga krusial melawan Bahrain dan Cina, dengan harapan meraih kemenangan yang akan membuka peluang mereka melangkah lebih jauh di kualifikasi.